Pak Dadang tak barengi naik sepeda saya. Selamanya nggak pernah. Sejak pinjam uang ke Pak Dadang, terus setelah itu kalau mau kemana-mana nawani, ayo Pak Dadang tak barengin. Ini termasuk riba Pak, karena termasuk bagian dari manfaat dari meminjamkan uang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'adzim. Innal asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha. Ma'asyiral muslimin, segenap hadirin Mushola Al-Hikmah Talkandang Situbondo rahimani wa rahimakumullah. Umurum mustabiha. Jadi ada kesamar-samaran, dan kesamar-samaran yang semacam inilah yang wajib ditinggalkan. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Kesamar-samaran ini kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat banyak orang yang enggak ngeh, yang nggak paham. Samar, bunga bank itu ada yang ngomong termasuk riba, ada yang enggak. Samar, jadi bingung. Ada orang-orang liberal yang menyatakan tidak termasuk riba. Kalau riba jelas haram, tapi bunga bank ini masih diperdebatkan. Ada yang menyatakan segala penambahan dari sebab meminjam uang itu adalah kategori riba, maka bunga termasuk riba. Ini kalau kurang ilmu Pak, itu terjadi 50-50. Haram nggak ya? Haram nggak ya? Jangan-jangan saya ngomong pagi ini, kemudian yang tadinya sudah yakin bunga bank itu riba, jadi nggak yakin akhirnya. Itu, jadi nggak yakin. Harus diyakini bahwa segala penambahan dari sebab pinjam meminjam itu yang disepakati di depan itu riba. Jangankan penambahan nominal Pak, pinjam 1 juta kembali 1.100.000 dengan dalih apapun. Sedangkan dengan perilaku atau perbuatan yang nyolowedi, yang tidak biasa. Saya pinjam Pak Dadang nih 1 juta. Selamanya saya itu nggak pernah nawani Pak Dadang kalau mau pergi itu tak gonceng. Ayo Pak Dadang tak barengi naik sepeda saya. Selamanya nggak pernah. Sejak pinjam uang ke Pak Dadang, terus setelah itu kalau mau kemana-mana nawani, ayo Pak Dadang tak barengin. Ini termasuk riba Pak, karena termasuk bagian dari konsekuensi atau dari apa tadi itu, penambahan manfaat dari meminjamkan uang. Itulah. Beda halnya, memang satu adab di dalam Islam, kalau pinjam uang 1 juta
tidak ada perjanjian penambahan apapun, tetapi ketika mengembalikan itu melebihkan dari inisiatif yang meminjam, tidak dalam rangka sebagai persyaratan. Nah, ini memang adab di dalam Islam. Ini dicontohkan oleh Nabi SAW. Ini tidak riba. Itu ini bahan obrolan. Kita masih ada waktu beberapa menit ya. Kita surupnya 39 atau 40. Jadi monggo masih ada beberapa waktu untuk kita kembangkan ini materi tentang resep atau rumusan tentang kejujuran dan kebohongan. Monggo, ada sesuatu tentang ini? Nggih, monggo Pak Haji. Nggih. Keraguan yang tidak terlihat Pak. Nggih. Contohnya nyembur baju agak pendek dari tanah. 30 cm atau 40 cm. Lagi kasih hanger gitu. Itu binatang, contohnya kucing gitu Pak. Kalau dekat itu kencing, jadi kakinya diangkat serot gitu. Terus nggak kelihatan tuh. Terus yang sering terjadi itu di sepeda motor, tadinya jalannya enak, dekat sepeda itu nyemprot lagi gitu. Saya di belakang itu lihat apa. Nah itu kan nggak kelihatan Pak. Yang kedua masalah sarung, kalau musim hujan itu sandalnya jepit. Itu ya kalau musim hujan ada air itu sandalnya itu nyemprot ke sarung. Tapi kan nggak kelihatan. Itu termasuk gimana itu Pak? Yang kedua adalah yang ketiga yang syariah bank syariah. Bolehkah kita naruh uang di bank syariah? Mungkin mohon. Tiga hal Bapak Ibu sekalian. Jadi jemur baju. Nah, tadi itu pada asalnya jemuran dan tanah ini sesuatu yang suci. Tanah itu adalah sesuatu yang suci. Nah, kucing itu juga bukan binatang najis. Jadi kalau misalkan ada kucing liwat seliwer, ya kalau kesenggol kucing tidak apa-apa. Tapi Pak, kalau sudah nyata-nyata kelihatan ngangkat kakinya, cerot ke jemuran, ya itu sudah satu keyakinan tadi, sudah yakin. Jadi harus disikapi yang tadi itu dibasuh aja Pak. Cukup dibasuh dengan air mengalir. Ya pucuknya saja, nggak perlu semuanya. Bagian yang terkena tadi itu, apalagi kita melihat ya. Tapi kalau kita nggak melihat, hanya ada wira-wiri kucing di situ, nggak melihat betul, ya berarti itu masih meragukan dan tinggalkan saja. Anggap saja tidak. Kecuali kalau kemudian nggak tahu kencingnya, nggak tahu kalau pas ngencingi jemuran, tetapi terus kemudian bau atau kelihatan blentong gitu, ya harus dikuconi Pak, dikuconi saja Pak, nggak usah diumbah lagi, dikuconi di air mengalir gitu. Kalau untuk menghilangkan bau mungkin kasih sabun, kalau misalkan enggak ya cukup dikuconi dengan air mengalir, sudah suci. Itu ya, asalkan kita tahu, berarti kita ada keyakinan di situ, berarti kebenarannya bukan lagi samar, bukan lagi mutasyabiha, bukan berarti apa itu tadi syubhat, bukan lagi syubhat, tapi sudah keyakinan. Yang kedua masalah kalau musim hujan Pak, pada asalnya air tanah itu suci, kecuali nyata-nyata terlihat ada benda najis. Antara musola dengan rumah Pak Haji Rebu di sini tergenang air misalkan. Senyampang tidak kelihatan di situ ada kotoran kucing, kotoran anjing, kotoran manusia di air itu. Air itu terhukumi kayak tadi itu, terhukumi mubah, terhukumi suci. Jadi tinggalkan keraguan meskipun kecipratan air. Kalau kena tanah juga itu tanah suci, ya cukup dibasuh, dihilangkan kotornya saja. Itu ya. Jadi itu tadi termasuk
hukum asalnya tadi itu mubah atau hukum asalnya termasuk suci. Jadi tidak perlu dianggap yang susah. Saya sering Pak, saya sudah pernah cerita nggih, punya teman-teman di lapangan itu waktunya sholat nggak sholat, loh Mas nggak sholat, paling najis kabeh nggak diliwat nggak. Hanya sesuatu yang dia merasa ini kena air, kena cipratan di jalan, kena apa begitu, itu dia sudah nggak sholat karena menganggap ini najis gitu. Jadi ini jauh dari sikap waro. Sama dengan orang begini Pak, pernah orang datang kepada Umar bin Khattab menanyakan bagaimana hukum membunuh nyamuk. Bagaimana hukum membunuh nyamuk? Lah, ini orang dari Baghdad atau dari mana begitu. Kemudian Umar bin Khattab, kamu tanya untuk sesuatu yang sangat remeh, mateni nyamuk kamu tanyakan, sedangkan kalian membunuh Sayyidina Husain tidak kamu tanyakan hukumnya. Gitu. Terhadap sesuatu yang remeh yang belum tentu jelas ada najis apa enggak, berani ninggalkan sholat. Ada juga Pak, orang berusaha bersikap waro, ke tetangga sangat baik, terhadap sesuatu yang haram tidak mau makan, tapi dia tidak sholat. Ini dia mengerjakan maksiat yang terang-terangan, yang sedemikian besar, tetapi dia berhati-hati di sesuatu yang kecil. Ini termasuk pakaian tadi itu. Gara-gara menduga pakaiannya terkena najis, dia rela untuk tidak sholat. Ini satu kontradiktif yang luar biasa. Kembali pada kecipratan tadi itu, senyampang tidak terlihat jelas najisnya, maka itu tidak perlu diragukan. Itu keraguan yang harus ditinggalkan, anggap suci. Kemudian yang terakhir, menaruh uang di bank syariah. Menaruh uang di bank manapun sesungguhnya tidak mengapa, asalkan kita berangkat dari niat hanya mengamankan aset, tidak untuk memperbanyak, tidak untuk memperbanyak jumlah aset. Itu nggih. Kalau sudah ada niat untuk memperbanyak, saya naruh sekian, nanti dalam waktu sekian akan jadi sekian, itu yang jadi masalah Pak. Itu nggih. Ada bunga sekian-sekian itu. Nah, di bank syariah itu memang tidak ada sistem bunga-bunga, ada hitungan-hitungan, misalkan mudharabah, kita mudharibnya bank. Jadi di sana ada pembagian hasil. Pembagian hasil ini yang kemudian fluktuatif, jumlahnya fluktuatif, karena memang diputar uangnya untuk usaha-usaha yang tidak haram. Itu yang pasti tidak dipakai saham minuman keras, saham rokok dan lain sebagainya. Oh, rokok lagi. Nah, itu ya. Jadi di bank syariah, naruh uang di bank syariah dengan niat mudharib, dengan niat ini saya taruh uang dikembangkan untuk kita yakini untuk usaha-usaha yang halal. Ini kalau ada penambahan itu boleh Pak, bank syariah yang benar-benar syariah. Tetapi kalau bank konvensional itu kita naruh ya hanya untuk naruh saja atau untuk kepentingan transaksi. Saya itu ada bank-bank konvensional beberapa, karena mitra-mitra itu banyak yang juga bank konvensional. Jadi sekedar untuk memudahkan transaksi, masukkan ke bank tertentu, kemudian ditransferkan, selesai. Jadi kalau sampai naruh berbulan-bulan itu takutnya ada penambahan yang kita tidak tahu dan itu riba. Itu. Ngoten nggih, Om? Sampun jelas nggih. Angsal naruh bank, memang di antara pilihan kita tidak bisa menghindar dari perbankan. Tapi di antara perbankan yang ada, kita cari yang mudaratnya paling sedikit di antara mudarat-mudarat yang besar. Dan yang paling mudaratnya sedikit ya bank syariah itu. Terlepas bank syariah itu prakteknya masih bagaimana, adanya ya masih seperti itu di sini. Ya, padahal kita tidak bisa lepas dari bank. Karena hidup di zaman bukan zaman batu masalahnya gitu. Nggih, Pak Haji. 1A 1B.
satu, seandainya kita naruh di bank konvensional, bank biasa ya, itu kan biasanya kita ngecek ke frame-nya itu, ke bukunya itu. Pak. Kok ada tambahan 500 juta gitu. Dianggap bunga bank itu Pak. Iya. Itu kalau diambil terus dikasihkan orang, enggak untuk kita sendiri, kan boleh aja itu Pak. Itu di beberapa negara Islam itu seperti itu. Bank naruh di bank Swiss, bank mana, dan bunganya itu diambil, tetapi tidak untuk dimakan. Ya, untuk jalan. Untuk apa seperti itu. Tapi sekali lagi, bagi orang yang warok, Pak, hal seperti itu masih syubhat. Karena masalah riba itu bukan bagaimana kalau dia dapat terus diapakan, tetapi bahwa transaksi meminjamkan, memperoleh kelebihan, menyimpan kelebihan itu penambahan termasuk riba, itu yang dihindari. Jadi mending tidak usah dekat-dekat dengan yang seperti itu. Kalaupun dengan bank, ya nyimpan berapa simpenannya, ambil yang sesuai dengan yang disimpan, misalkan seperti itu. Ngerti ya? Jadi itu tadi sesuatu yang subuhat, yang tadi itu meskipun ada perdebatan dalam hukum fikihnya, tetapi demi kehati-hatian, kalaupun itu misalkan jatuhnya pada halal sekalipun, ya, kalau kita warok mustahab tadi itu, kita tinggalkan saja sedikit yang halal tadi itu, sebagian yang halal, demi agar kita di luar pengetahuan kita tidak terjerumus kepada yang haram. Gitu, ya. Cukup jelas ya Pak ya? Sama-sama. Demikian, mudah-mudahan apa yang kita bahas ini sekaligus menjadi doa agar kita terbimbing ke sesuatu yang kita bahas, sesuatu yang baik. Di antaranya terbimbing pada kejujuran, dan kelak kita tercatat oleh Allah sebagai orang yang jujur dan ditempatkan di surga kelak. Amin Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.